Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang perkembangan peserta didik yang mana saya akan menjelaskan di modul 1 di kegiatan belajar 2 dan kegiatan belajar 3. Baiklah, untuk yang pertama yaitu kegiatan belajar 2 yang mana dalam modul ini itu membahas tentang hukum-hukum perkembangan. Hukum perkembangan terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama yaitu hukum konvergensi, yang kedua hukum tempo perkembangan, ketiga hukum masa peka, keempat hukum rekapitulasi, terus selanjutnya kelima, 6, dan ketujuh. Yang mana yang pertama yaitu hukum konvergensi, yaitu merupakan perkembangan merupakan hasil interaksi faktor-faktor biologis atau kematangan dan faktor-faktor lingkungan belajar, yang mana kematangan merupakan syarat prasyarat munculnya kesiapan belajar. Yang kedua yaitu hukum tempo perkembangan. Hukum tempo perkembangan di sini dimaksud yaitu pada suatu tahap merupakan landasan bagi perkembangan berikutnya, yang mana suatu perkembangan tidak akan mungkin terjadi berkesinambungan dengan baik bila anak didorong untuk melampaui atau secara tergesa-gesa menjalani tahap-tahap awal. Secaranya yaitu setengah dipaksa. Anak harus diberi waktu sesuai dengan yang mereka butuhkan sebelum berlanjut pada tahap berikutnya, sehingga tempo perkembangannya menjadi relatif normal hingga mampu untuk menerima masukan-masukan dari pelajar, atau ibaratnya bisa menerima hasil dari belajarnya sendiri. Ya. Untuk yang ketiga yaitu hukum masa peka. Dalam perkembangan terdapat waktu-waktu yang optimal, waktu-waktu yang menunjukkan kesiapan untuk dikenal, yaitu melalui pengamatan yang cermat, sehingga proses belajar akan menjadi dengan sangat mudah, di mana pada saat yang optimal. Yang keempat yaitu hukum rekapitulasi. Menurut Stanley Hall 1846-1924 mengemukakan bahwa perilaku dan perkembangan anak merupakan rekapitulasi dari evolusi spesies atau yang disebut manusia. Dengan demikian, Stanley Hall atau yang sering dipanggil Hall menamai studi perkembangan anak psikologis genetis. Hal ini juga seyogyanya memupuk kecenderungan alami anak yang merefleksikan bentuk-bentuk perilaku dan perkembangan spesies atau manusia yang terdahulu. Yang kelima, perkembangan maju berkelanjutan merupakan kesatuan yang saling berhubungan dengan semua aspek-aspek, baik aspek fisik, kognitif,
emosional, dan maupun sosial. Sehingga semua aspek itu saling mempengaruhi. Yang keenam, setiap individu berkembang sesuai dengan waktunya masing-masing. Suatu hal yang tidak mungkin dan berbahaya bila kita membandingkan individu ditinjau dari umurnya, karena setiap anak mempunyai kebutuhan dan karakteristik yang berbeda-beda dan yang unik pada tahap yang tertentu dan sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada setiap anak itu tersebut. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu dalam perkembangan terdapat urutan yang dapat diramalkan, yang mana pemahaman tentang perilaku yang seharusnya terjadi berikutnya akan membantu para praktisi untuk mengenal perkembangan yang khusus menentang fase berikutnya yang semestinya. Peneliti Starley dan Donnelly mendapati 10 prinsip dasar dari pertumbuhan, yang mana yang pertama yaitu pertumbuhan adalah kompleks dan semua aspek-aspeknya berhubungan dengan erat. Yang kedua yaitu pertumbuhan mencakup hal-hal kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, pertumbuhan adalah proses yang berkesinambungan dan terjadi secara teratur. Nah, yang pertama tadi, perubahan semua dimensi pertumbuhan memiliki hubungan yang dinamis untuk dapat mengonseptualisasikan perkembangan manusia secara seksama. Yang kedua, pertumbuhan mencakup hal-hal kuantitatif dan kualitatif. Perubahan-perubahan terjadi secara berangsur dan melalui pergantian sehingga memungkinkan tubuh kita untuk tetap bertahan. Nah, yang ketiga tadi, semua dimensi pertumbuhan terjadi secara teratur dan dalam urutan yang dapat diramalkan. Selanjutnya untuk yang keempat, pada pertumbuhan dan perkembangan terdapat keteraturan arah. Pada awal pertumbuhan bayi dan pada manusia, seperti juga spesies binatang, tumbuhlah bagian kepala yang kompleks dan besar, sedangkan pada masa pertumbuhan bayi yang pesat terdapat pada bagian badan. Pada masa kanak-kanak, pertumbuhan yang pesat terdapat pada bagian kaki. Yang kelima, tempo pertumbuhan tidak sama. Dari uraian terdahulu diketahui bahwa terdapat urutan yang tertentu dan teratur pada proses pertumbuhan. Pada setiap anak terdapat variasi umur dalam mencapai jenjang-jenjang pertumbuhan karena kecepatan menjalani kehidupan antara orang lain dan lainnya berbeda, walaupun setiap orang melalui jalan yang sama. Yang keenam, aspek-aspek yang ada dari pertumbuhan perkembangan pada waktu dan kecepatan yang berbeda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai bagian tubuh pada waktu dan kecepatan yang berbeda serta mencapai titik maksimal pertumbuhan yang berbeda dari seluruh siklus kehidupan. Yang ketujuh, kecepatan dan pola pertumbuhan dapat dimodifikasi oleh faktor-faktor interaksi, yang mana pertumbuhan, kesehatan, dan kemampuan mental dapat pula dipengaruhi oleh pengaruh nutrisi awal. Faktor yang paling jelas mempengaruhi pertumbuhan adalah nutrisi. Selain mempengaruhi kecepatan pertumbuhan, nutrisi juga mempengaruhi pencapaian kedewasaan.
Yang kedelapan, pada pertumbuhan dan perkembangan terdapat masa-masa kritis. Pada siklus kehidupan yang dilalui seorang individu mungkin menghadapi masa-masa sulit. Untuk yang kesembilan, pada suatu organisme ada kecenderungan untuk mencapai potensi perkembangan yang optimal. Suatu organisme akan mencari dan berusaha untuk mencapai potensi optimal baik dalam struktur dan fungsinya. Dan yang terakhir yaitu 10, setiap individu tumbuh dengan cara sendiri yang unik, yang mana kita ketahui bahwa setiap individu mengalami perkembangan sebagai suatu proses yang teratur. Setelah saya akan menjelaskan kegiatan belajar 3, yang mana di sini yang pertama yaitu teori kematangan dan yang kedua teori perkembangan kognitif atau konstruktivisme. Teori kematangan atau yang disebut observasi awal terhadap anak yang dilakukan untuk memahami perkembangan, yang dimana yang dipimpin oleh Stanley Hall tadi. Observasi selanjutnya dilakukan oleh Arnold Giselle, yaitu murid dari Stanley Hall, yang tentu mengungkapkan pengaruh kematangan pada perkembangan dan belajar anak. Teori perkembangan kognitif. Menurut Jean Piaget, pandangan teori perkembangan kognitif mempunyai pengaruh besar untuk memahami bagaimana anak memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Menurut Lev Vygotsky, meyakini bahwa anak-anak terbentuk, membangun dan mengkonstruk pengetahuan. Terus yang ketiga, teori behaviorisme. Berakar dari karya Ivan Pavlov, seorang ahli biologi manusia, mempelajari respon, yaitu belajar itu berkelanjutan merupakan hasil dari jeripaya dalam lingkungan, serta tidak ada hubungannya dengan umur dan tahap-tahap perkembangan. Yang empat, teori belajar sosial, yang mana teori terakhir, pada perkembangan terakhir, para ahli behaviorisme dalam memperluas hakikat belajar dan mencakup imitasi dan observasi, yang mana stimulus dan situasi yang sama akan menimbulkan reaksi yang berbeda bergantung kepada interpretasi individu terhadapnya. Baiklah, cukup sampai di sini penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.